kembali dengan Ibu Rahma. Ibu harap anak-anakku kelas 6 semua dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, nilai-nilai kepemimpinan, yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila beserta penerapannya, dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN, dan yang keempat, kita akan belajar hal-hal pokok yang ada dalam teks pidato. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ini? Iya, sudah siap semuanya. Namun sebelumnya anak-anak, apakah kalian masih mengingat mengenai kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin? Iya, masih ingat semuanya? Di antaranya kemampuan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, tegas, disiplin, bijaksana, berwibawa, dapat memutuskan suatu keputusan dan memimpin rapat. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar pemimpin dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang ideal, yang berwibawa, dan menjadi panutan yang baik bagi anggotanya. Pemimpin yang baik dapat menularkan kebaikan dimanapun pemimpin itu berada. Mari kita menyimak teks berikut yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Ia adalah Dr. Ana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dr. Ana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dr. Ana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku, Dr. Ana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dr. Ana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi, Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Ana pada ayahku. Sejak pulang, Dr. Ana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dr. Ana sering mendengar cerita almarhum ayahnya, bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dr. Ana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya,
Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dr. Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Dari teks tersebut, dapat kita ketahui bahwa Dr. Rana memiliki kepemimpinan yang baik, sehingga Dr. Rana dicintai oleh warga desanya. Seorang dokter atau guru, kepala sekolah, ataupun pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun, kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Iya, pastinya organisasi yang dipimpin akan mengalami kekacauan. Iya, tujuan yang telah disepakati bersama tidak akan tercapai. Dan yang ketiga, iya, anggota organisasi tidak terurus dengan baik. Nah, kepada siapa pemimpin itu bertanggung jawab, anak-anak? Ada yang tahu? Iya, pastinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pada diri sendiri. Ya, pada anggota organisasi, pada masyarakat dan pemerintah. Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Iya, amanah. Amanah yang diberikan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bijaksana, bertanggung jawab pada tugas yang diberikan, dan menjadi teladan yang baik. Anak-anak, berdasarkan teks bacaan hebatnya dokter kami, dapat kita ketahui bahwa pekerjaan Dr. Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dr. Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Apakah kalian mengetahui bahwa nilai-nilai kemanusiaan terkandung dalam sila kedua Pancasila? Berikut penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di antaranya sebagai berikut. Pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Apa sajakah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Iya, tidak membeda-bedakan teman dalam bermain dan belajar. Membantu orang tua dalam kegiatan harian di rumah. Ia menjenguk teman yang sakit. Memberikan bantuan kepada teman atau orang lain yang mengalami kesulitan atau mengalami musibah, dan ia menolong orang kecelakaan. Benar semua jawabannya. Dalam kehidupan bernegara, salah satu di antaranya penerapan nilai-nilai kemanusiaan dilakukan dengan bekerja sama dengan negara lain. Bagaimana bentuk kerjasama negara kita Indonesia dengan negara-negara di ASEAN dalam bidang politik? Nah, sebelum membahasnya, Ibu persilahkan kalian untuk mencari informasi tersebut melalui buku atau sumber internet. Kemudian kalian membuat laporan sederhana seperti berikut ini. Kalian tadi sudah mencari informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN
melalui buku atau sumber internet. Sekarang, mari kita bahas bersama. KTT pertama ASEAN di Bali tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Keterangan, KTT atau konferensi tingkat tinggi ini merupakan pertama yang diadakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Hasil dari KTT pertama adalah pembentukan Sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Peran Indonesia yang pertama menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Kedua, menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT pertama ASEAN. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangan, AIPO merupakan organisasi kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kerjasama antar parlemen negara-negara anggota ASEAN. Peran Indonesia. Pada tahun 1974, Indonesia, DPR RI, mengusulkan untuk membentuk kerjasama antar parlemen negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 1977, Indonesia bersama Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia sepakat mendirikan kerjasama antar parlemen negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 19 Juli 2011. Keterangan, diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli 2011, membahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi atau yang disingkat dengan AIPR. Peran Indonesia. Pertama, mengikuti ADMM. Kedua, melakukan pengiriman duta dan konsulat. Ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Keempat, melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Kelima, sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral. Keenam, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Ketujuh, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di kawasan ASEAN. Dalam menyelenggarakan pertemuan rapat KTT ASEAN, pastinya didahului oleh sambutan-sambutan atau pidato oleh beberapa pihak. Nah, apakah kalian masih ingat mengenai hal-hal pokok yang terdapat dalam teks pidato yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Iya, masih ingat semua ya? Nah, sekarang Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi kelompok. Kalian berdiskusi untuk memilih satu teks pidato. Kemudian kalian identifikasi, kalian cari hal-hal pokok yang terdapat dalam teks pidato tersebut. Dan ingat, gunakan selalu kosakata baku. Sudah paham anak-anakku? Iya, sudah paham semua, pintar semuanya. Sekarang Ibu persilahkan kalian untuk mengerjakan. Anak-anak, kita tadi sudah belajar apa saja? Iya, kita sudah belajar mengenai nilai-nilai kepemimpinan. Iya, kita juga belajar nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila beserta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kita juga belajar peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Dan mengenai hal-hal pokok yang ada dalam teks pidato. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu sampaikan terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah menyimak video pembelajaran ini dengan sangat antusias. Tetap semangat, walaupun sampai hari ini kita masih belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan kalian dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.